Terima kasih Anda kembali dalam program Kabar Siang pemirsa. Butir demi butir yang harusnya berkah justru jadi ladang curang para pengoplos beras nakal. Modusnya klasik, mencampurkan produk berkualitas rendah dan tinggi lalu menjualnya dengan harga premium. 212 merek ditemukan melanggar aturan. Bagaimana temuan di lapangan? Akankah hukum tak segan bertindak tegas basmi mafia beras? Garis Batas kali ini mengulasnya dalam praktik culas oplosan beras usut tuntas. Kan konsumen tuh susah nyari duitnya, makanya harganya diturunin. Kita bekerja sama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka. Progres masih berlangsung. Ada 26 merek sudah diperiksa tanggal 10 secara maraton. Ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Butir demi butir beras yang diklaim surplus justru bersuara langka di pasaran. Merebak aroma curang, dugaan kuat ada mafia pangan yang bermain di balik layar. Jajaran Kementerian Pertanian tak diam, hasilnya 212 merek diduga melanggar. 26 diantaranya mengakui sengaja mengoplos beras yang beredar di masyarakat. Kami juga sudah diskusi langsung, kontak langsung ke Pak Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang. Brigjen Joko, beliau sudah periksa, ada 26 merek, sudah diperiksa tanggal 10 secara maraton. Dan kami yakin ini akan ditindak tegas. Kenapa? Merugikan konsumen kita 99 triliun, hampir 100 triliun setiap tahun. Dari 136 merek beras premium, hampir 86% mutunya tidak sesuai standar. 78% tidak sesuai berat kemasan, dan 60% melebihi HIT. Kami periksa supermarket di pasar becek dan seterusnya melakukan hal serupa. Dan yang benar hanya 11%. Yang 88 ini tidak benar. Kesempatan kita benahi. Jadi yang dirugikan konsumen, kemudian yang dirugikan adalah petani yang setengah mati kerja. Konsumen dirugikan dua kali, ketidaksesuaian mutu beras dan dipaksa membayar harga selangit. Tim Garis Batas mengecek faktanya ke lapangan. Misalnya yang packingan 5 kilo tuh yang harusnya diisi kualitas kayak gini. Ini premium berarti? Ini kita sebut grade A aja ya. Ini grade A? Grade A yang kadar brokennya 5% ya. Berhubung harganya tidak masuk untuk mengejar head tadi di 14.900. Kalau dipaksain ngisi kayak gini tuh nanti jatuhnya dikurang lebih 16 ribuan. Per kilo? Iya. Oke, lebih mahal dari head? Iya betul. Nah sama produsen diakalin dikasih beras yang kadar brokennya lebih banyak, kita sebut grade B tadi. Grade B. Itu berapa persen sih Bang bedanya Bang? Ini bisa di atas 15%.
Kalau A itu 5%. Dia maksimal 15%. Maksimal 15%. 0% sampai 5%. Sama 0% sampai 15% itu premium grade A gitu. Berarti menurut distributor sendiri sebetulnya tidak ada oplosan, itu hanya untuk Nggak ada. dengan menurut Nggak usah ngoplos kalau kita menghendakin prosentase suatu broken di dalam beras itu tinggal nyeting aja, kita mau pencet di grade A, B atau C gitu aja. Itu untuk mengejar harganya berarti. Iya, ya? betul. Oke, berarti fokusnya ke harga, sehingga memang yang dikurangi adalah kualitasnya seperti betul, itu. iya. Karena kalau misalnya dipaksakan untuk kualitas A, jelas rugi. jelas rugi Iya. karena akan menghasilkan harga sekitar 16.000 Iya betul. sekian. Nah, itu dia pemirsa. Jadi memang yang terjadi di lapangan ini ternyata adalah untuk mengejar head, yang mana headnya itu adalah 14.000 sekian, 14.900, dan jika dipaksakan untuk diisi premium atau grade A itu maka nilai jualnya akan menjadi 16.000. Jadi untuk mengejar ke angka 14.000 maka ditampurlah atau diberikan broken yang lebih tinggi dengan kadar di atas 15%. Saya akan terus melihat lagi seperti apa situasi yang berada di lapangan. Lantas, bagaimana harga beras saat ini di pasaran? Sempat sih berapa saat lalu itu naik ya, karena katanya tidak ada daerah yang panen. Tapi mulai ini oke sih, mulai turun, lumayan turunnya, dan kualitasnya setiap saya belanja ke sini sih aman-aman aja sih untuk kualitas sesuai harga. Kan konsumen tuh susah nyari duitnya, makanya harganya diturunin, kualitasnya kan tetap diturunin juga kan. Ya agak mendingan. Agak mendingan. Ya agak mendingan daripada dulu mahal. Daripada dulu mahal. Ya. Tapi jadi nggak apa-apa tuh Pak, kualitasnya turun tapi harganya terjangkau. Nggak apa-apa. Bagaimana suara dari mereka yang selama ini mengawal hak-hak konsumen? Yang pertama, bahwa langkah pemerintah sebenarnya harus meningkatkan pengawasan ya, masalah beras yang beredar di beberapa wilayah dan pada konsumen ya khususnya. Yang kedua, bahwa pemerintah juga harus mengkaji ulang terkait undang-undang perlindungan konsumen ya, terkait efek jerak atau sanksi. Di sana mungkin ancaman pidananya cuma 5 tahun penjara. Mungkin itu suatu hal yang perlu didiskusikan lagi kepada pemerintah ya, agar memberikan efek jerak kepada pelaku usaha yang nakal dalam tanda kutip ya untuk melakukan pengoplosan beras-beras yang beredar di masyarakat. Rencana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 25 distributor ataupun produsen kategori sementara mengoplos. Kemudian juga ada yang berat badannya beratnya di bawah ketentuan, tidak sesuai dengan yang ada di dalam list di kemasan, dan juga kita bekerja sama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka. Progres masih berlangsung. Di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi, beras adalah nadi kehidupan. Jika hukum hanya menyasar kelas pengecer, bukan aktor utama di balik layar, mafia penyandera pangan dan perampas hak rakyat akan terus merajalela. Usut tuntas.